Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, inayah dan taufiknya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan yang begitu mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Ya. Maka di antara kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan sehingga menjadi sayyidus syuhur itu karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Oleh karena itulah Al-Quran ini adalah merupakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa afdalu ibadati ummati tilawatil Quran. Sebaik-baik ibadah umatku itu adalah membaca Al-Quran. Ya. Lalu kemudian, apakah betul bahwa Al-Quran itu lebih tinggi nilainya daripada ibadah yang lain, daripada yang lain? Ya. Contohnya salat. Maka jawabannya adalah benar bahwa Al-Quran itu sangat menentukan ibadah-ibadah yang lain. Contohnya tadi seperti salat. Apabila salat dilakukan sehusyuk apapun kita salat, ya, tapi di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, tidak membaca Ummul Kitab, tidak membaca surah Al-Fatihah, maka salat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa Al-Quran, dengan Al-Quran menentukan keabsahan sebuah ibadah. Maka Al-Quran lebih tinggi daripada ibadah-ibadah itu sendiri, karena dia menentukan keabsahan daripada sebuah ibadah. Naik haji ke Baitullah atau zakat, Ramadan, kalau kita berpuasa tidak bersesuaian dengan Al-Quran, maka tidak akan sah puasa kita. Kalau kita naik haji ke Baitullah tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran, maka haji kita tidak akan sah. Ya. Atau ibadah apapun yang kita lakukan tidak bersesuaian dengan tuntunan Al-Quran, maka tidak akan dipandang oleh Allah sebagai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh ulama, begitu hebatnya Al-Quran, segala sesuatu yang tersentuh dengan Al-Quran, yang terhubung dengan Al-Quran, yang terpaut dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat dalam penjelasan ulama, dikatakan bahwa innal Quran, sesungguhnya Al-Quran itu unzila ila Muhammadin, diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya. Kana Muhammadun atau sara Muhammadun sayyidal anbiya wal mursalin. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpaut dengan Al-Quran, terhubung dengan Al-Quran, ya.
Maka diangkatlah oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad ini, dimuliakan oleh Allah Nabi Muhammad ini menjadi penghulunya seluruh nabi dan rasul, ya. Padahal kita faham bahwa Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, nabi yang paling buntut diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi ini. Ya. Secara logika mestinya yang pantas menurut logika kita yang akan menjadi yang layak menjadi khalifah atau Sayyidul Anbiya, penghulunya seluruh nabi dan rasul, itu Nabi Adam. Karena Nabi Adam yang pertama kali diutus oleh Allah sebagai nabi, bahkan manusia pertama, ya. Tapi kenapa Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya seluruh nabi dan rasul? Karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang kedua, wa unzil al-Quran hamala Jibrilul Quran ila Muhammadin. Malaikat Jibril ini mengantar wahyu kepada Nabi Muhammad. Ya, sekedar mengantar. Ibaratnya kalau orang di kantor pos, dia hanya bertugas mengantar surat. Tapi dia berhubungan dengan surat itu. Malaikat Jibril hanya mengantar wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Sara Jibrilu sayyidal malaikah. Maka Allah mengangkat malaikat Jibril menjadi penghulunya seluruh malaikat. Lagi-lagi Al-Quran. Tidak sampai di situ, kata ulama, bahwa Al-Quran diturunkan, unzil Al-Quran fi syahr. Al-Quran diturunkan suatu malam dan suatu bulan. Maka bulan itu disebut dengan bulan Ramadan. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya. Ya. Apa yang terjadi? Sara syahr, maka menjadilah atau dijadikanlah bulan itu sebagai, bulan Ramadan itu sebagai sayyidah syuhur, bulannya penghulunya seluruh bulan. Nah, maka kenapa bulan Ramadan dikatakan penghulunya bulan? Karena bulan Al-Quran terpaut dengan Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Bulan Ramadan terhubung dengan Al-Quran. Lagi-lagi Al-Quran. Nah, tidak sampai di situ. Al-Quran diturunkan suatu malam. Anzal Al-Quran fi lailah. Al-Quran diturunkan dalam suatu malam, dan malam itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Saratil laila, maka Allah jadikan malam di mana Al-Quran diturunkan pada saat itu sekaligus 30 juz, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka apa dikata Allah Subhanahu wa taala? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maka dijadikanlah satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan, satu malam diturunkan Al-Quran 30 juz sekaligus, tapi maka Allah menjadikan malam itu sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Lagi-lagi karena Al-Quran. Nah, kemudian tidak sampai di situ, Allah menurunkan Al-Quran di kota Makkah dan Madinah. Maka kota Makkah menjadi Makkatul Mukarramah, kemudian Madinah menjadi Madinatul Munawwarah. Dua kota ini adalah dua kota yang mulia. Makanya disebut dengan kota Haramain, dua kota yang mulia. Kenapa menjadi kota yang mulia ini? Karena kedua-dua kota ini adalah kota yang diturunkannya di dalamnya Al-Quran. Al-Quran begitu hebat, begitu mulia. Tatkala sesuatu itu berhubungan dengan Al-Quran, maka sesuatu itu akan mulia. Bahkan kertas ini, ya, kertas koran, awalnya tidak ada nilainya, sama dengan kertas yang lain. Tapi tatkala ditulis di atasnya Al-Quran, menjadilah sebuah mushaf. Ya, padahal kertas biasa, tapi dia terpaut dengan Al-Quran, maka posisinya menjadi mulia, ditempatkan di suatu tempat yang tinggi, tidak sederajat dengan kertas yang lain. Kenapa? Karena Al-Quran ada di dalamnya. Maka ulama mengatakan, fa kaifa kana Al-Quran? Bagaimana seandainya Al-Quran itu masuk di dalam hatimu, seorang mukmin? Cahaya Al-Quran itu
bersinar di dalam diri sebagai seorang mukmin, di dalam hati kita. Bagaimana Al-Quran seandainya itu menjadi buah bibir bagi lisan kita ini. Bagaimana Al-Quran seandainya selalu mewarnai telinga kita. Bagaimana Al-Quran kalau bersentuhan dengan mata kita tatkala kita membaca Al-Quran, maka sungguh akan kita menjadi orang mulia di hadapan Allah. Ya. Maka kita akan menjadi seorang mukmin yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran. Tatkala Al-Quran itu menghiasi bibir kita, maka bibir ini yang akan dimuliakan oleh Allah. Telinga kita akan menjadi telinga mendapatkan rahmat Al-Quran. Mata kita akan memberikan akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengajarkan bahwa tatkala kita membaca Al-Quran, hadirkan semua potensi yang ada pada diri kita. Ya, terutama lisan kita membaca Al-Quran, tangan kita pegang Al-Quran, mata kita melihat lafaz Al-Quran, telinga kita mendengarkan Al-Quran. Maka nilai pahala yang kita dapatkan akan berbeda tatkala Al-Quran itu hanya melibatkan lisan kita. Umpamanya kita hanya hafal, tidak melihat mushaf, tidak pegang mushaf, dan kita cuma hafal saja. Umpamanya kita mengatakan, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghribu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kita hanya hafal saja, maka yang akan nilai yang kita dapatkan tidak akan sama dengan tatkala kita libatkan mulut kita, tangan kita pegang Al-Quran, mata kita melihat Al-Quran. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Quran karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Oleh karena itu melalui bulan Ramadan ini, mari kita pautkan diri kita dengan Al-Quran. Mari kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran karena bulan ini begitu mulia untuk kita. Dan tentunya harapannya dengan kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka rahmat Allah akan diberikan, rahmat Allah akan dilebihkan oleh Allah kepada kita. Maka dalam hadis dikatakan ghasyahumur rahmah, orang yang suka membaca Al-Quran, mempautkan dirinya dengan Al-Quran, maka dia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah. Kemudian nazalat alaihimus sahiqina, orang yang suka membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, akan diberikan ketenangan dalam dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah adalah orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan selalu bersama dengan malaikat, akan dihadiri oleh nazala alaihimul malaika. Allah akan mengutus malaikat kepadanya, dan malaikat itu berdoa untuk dia. Doanya malaikat, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah berikanlah ampunan terhadap dosanya dan rahmatilah orang ini. Nah, itulah Al-Quran. Ya, oleh karena itu hadirin berbahagia, sekali lagi bahwa mari kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran untuk diri kita, dan bukan saja di bulan Ramadan, tapi kita mengambil pelajaran ibrah dari Ramadan bahwa setelah selesai Ramadan kita pun tetap akan berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan setiap hari kita, zikir kita setiap hari kita, sehingga kemudian Al-Quran itu bersinar dalam hati kita, dalam diri kita. Dan tatkala kita kembali kepada Allah dengan membawa cahaya Al-Quran, karena kita menjadi ahlul Quran, maka kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk menjadi ahlul Quran fi ayyi makanin kana wa fi ayyi ahwalin kana. Demikian dan akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.